Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Smart Listeners. Di hari Sabtu ini bagaimana puasa Ramadan Anda? Semoga semuanya berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar dan tentunya juga semangat ya. Kembali saya Willy menemani Anda dalam Smart Community dan Smart Listeners di pagi hari ini menemani akhir pekan Anda sambil berbincang santai dan juga mendapatkan informasi yang menginspirasi Anda. Dan tentunya kalau di bulan Ramadan kita juga sering ya, entah itu di tempat publik, di keramaian, mendengar musik-musik yang berirama nasyid. Tapi ternyata Smart Listeners bukan hanya di bulan Ramadan, nasyid ini sangat eksis di hari-hari biasa pun ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang dengan rekan-rekan atau juga bisa dikatakan komunitas ya, Nasyid Indonesia. Dan sudah ada dua narasumber di pagi hari ini. Semangat ada Mas Dian Sukmawan, founder Nasyid Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Willy. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas Dian? Alhamdulillah juga sama sehat. Semangat Alhamdulillah. terus ya puasanya Mas Dian ya. Betul, harus semangat puasa, Mas. Harus semangat ya. Kemudian juga ada Mas Wahyu Danu, Ranger, serta pengasuh Ponpes Ummul Qura Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gimana bukan Mas Danu pengasuh sih. kabarnya? Hah? Gimana kabarnya Mas Danu? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan Smarters, Anda yang menyaksikan kami di pagi hari ini juga bisa ya. Silakan Anda bisa menyaksikan secara visual di YouTube channel Smart FM yang penasaran gitu ya dengan Mas Dian dan juga Mas Danu. Silakan bisa ke YouTube channel Smart FM pada pagi hari ini. Dan kami sapa juga untuk Anda yang bergabung di 10 kota jaringan radio Smart FM di seluruh Indonesia. Langsung saja saya ke Mas Dian. Mas Dian, Nasyid Indonesia ya. Ini apa dan bagaimana kegiatannya Mas Dian? Silakan. Baik, Mas Willy, terima kasih banyak juga sudah mengundang kami dari komunitas Nasyid Indonesia bergabung di acara ini. Jadi, Nasyid Indonesia ini kumpulan atau tempat bernaungnya teman-teman yang bergerak di bidang nasyid tentunya. Dulu tercetus karena kita pernah ada proyek membuat satu lagu yang ingin menggabungkan teman-teman munsyid. Munsyid itu orang-orang yang bernyanyi nasyid yang kebetulan memang satu digawangi oleh Kang Teddy Snada. Mungkin pemirsa juga lebih tahu ya Kang Teddy Snada seperti apa. Jadi saya, foundernya itu saya, Ibnu namanya, sekarang dikenal dengan ITJ, itu di Jenggot. Dan juga ada satu lagi Yogia, dikenal dengan Tim Nasyid Voka Farabi. Jadi kami bertiga berencana membuat lagu asalnya, proyek. Diundanglah Kang Teddy, waktu itu Kang Teddy, udah undang aja yang lain, kita ajak bergabung di sini. Akhirnya diajaklah teman-teman yang bergelut di bidang nasyid ini, digabungkan. Pada saat itu kita bingung, mau ngasih nama apa nih, gitu kan. Kayaknya tercetuslah dari Kang Teddy, udah aja namanya Nasyid Indonesia. Oh, kita senang banget, karena dengan begitu berarti kita memberitahu bahwa nasyid ini bukan hanya milik komunitas satu tempat saja, tapi milik Indonesia. Gitu Mas awalnya. Awalnya. Itu tahun berapa Mas Dian? Itu tahun 2000, saya lupa, 2011 kalau tidak salah. 2011 kali itu. Dan sampai saat ini anggotanya apakah penyanyi-penyanyi nasyid semua atau juga ada arranger juga atau peminat musik atau gimana nih kalau dari Nasyid Indonesia sendiri? Baik. Kalau sekarang alhamdulillah sudah berkembang Mas, jadi tidak hanya penyanyinya saja, termasuk Kang Danu juga, Kang Danu memang penyanyi juga tapi arranger juga, jadi di dalamnya sudah ada arranger, ada produsernya, ya kebetulan memang kita harusnya bertiga nih, ada namanya Yudis, teman kami juga, beliau ini produser gitu ya, owner juga dari satu bentuk kumpulan juga namanya Cawan Entertain. Nah, ada juga di dalamnya
tadi penikmatnya juga ada, terus videografer juga ada yang Ada kebetulan juga mau ya. bergabung dengan kita. Jadi komplit semuanya Mas, paketnya di dalamnya ada. Jadi kalau ada satu orang bikin lagu, udah siap semua tuh. Aransemen, komposer, sampai bikin klipnya sudah kita bisa bantu gitu. Jadi sudah paket komplit di dalamnya ya. Betul sekali. Talenta-talenta ya, tapi tujuannya satu, yaitu ingin mengembangkan nasyid, kemudian juga merakyatkan nasyid di seluruh Indonesia terutama. Betul. Dan selanjutnya Betul. sekali lagi sebelum Anda terlewatkan dan terlanjur selesai ya perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini, jangan lupa ya untuk menyaksikan juga secara visual di YouTube channel Smart FM. Dan tentunya juga Anda yang mendengarkan di 10 kota Radio Smart FM, kami ucapkan selamat pagi. Oke, saya masih ke Mas Dian sedikit menggali nih Mas Dian. Boleh, boleh. Bilang soal kegiatannya ngapain aja nih Mas Dian? Oke, kalau yang paling sering kita lakukan biasanya lebih ke silaturahmi ya. Jadi memang kita sih berharap nasidnya tuh sebetulnya nasidnya bukan yang utama. Yang utamanya adalah silaturahminya, karena kita selalu ingat silaturahmi memperpanjang rezeki. Jadi sebisa mungkin kalau tidak sebulan sekali bertemu, biasanya ya intens di grup WhatsApp, sebetulnya begitu. Terus kalau misalkan ada satu teman yang mengeluarkan single atau mengeluarkan karya terbaru, maka kita saling support dengan cara apa? Mungkin dengan cara men-share-nya, memberikan komentar di videonya, atau misalkan berbagi, maaf, berbagi pengalamannya. Jadi lebih banyak ke acara seru-seruan sih Mas sebetulnya. Ketika seru-seruan itu terjadi, biasanya ada tukar informasi, ada tukar kondisi, ada juga ide-ide mau ngapain nih. Misalkan ada undangan begini, bagaimana cara menyikapinya. Biasanya kita lebih ke sana, Mas. Membahas segala hal yang berhubungan dengan perkembangan nasyid di Indonesia tentunya. Perkembangan nasyid di Indonesia. Nanti juga saya akan ngobrol-ngobrol nih ke Mas Danu nih tentang gimana nih ya tentunya sebagai arranger ya untuk musik nasyid di Indonesia. Oke, kalau begitu berarti Mas Dian sebetulnya ini komunitas nasyid Indonesia terbuka ya, terutama yang berminat kemudian untuk mengembangkan nasyid di Indonesia, nggak hanya penyanyi aja ya Mas ya? Betul. Sebenarnya memang kita berharap semua yang berhubungan dengan nasyid itu mau bergabung di sini untuk sama-sama kita mengemas bagaimana caranya agar kita tidak kalah dengan musik-musik lainnya. Artinya bahwa kita juga punya pasarnya, kita juga punya peminatnya. Kita ingin mengajak teman-teman yang lain dimanapun berada untuk ayo sama-sama kita mengembangkan musik nasyid yang ada di Indonesia. Seperti itu, Mas. Mengembangkan musik nasyid yang ada di Indonesia. Dan sebenarnya semakin menarik perbincangan kita di sesi awal ini. Dan kami ajak Anda juga yang mendengarkan kita di 10 kota Radio Smart FM. Dan Anda bisa menyaksikan atau mereview perbincangan kami di pagi hari ini di YouTube channel Smart FM. Kami kembali setelah jeda. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM,
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community dan Smart Listeners. Tentunya di Sabtu pagi hari ini kita semangat ya puasanya dan masih juga mendapatkan banyak inspirasi dari rekan-rekan Nasyid Indonesia. Saya ke Mas Danu nih. Mas Danu, kalau kita membahas tentang arranger atau juga komposisi musik di Indonesia ya, terutama musik nasyid. Ini supaya Smart Listeners bisa ngebedain mana sih ini? Bedanya apa antara musik nasyid dengan musik pop ini gimana nih Mas? Kesulitannya, tantangannya gimana Mas Danu? Sebenarnya yang paling sangat mudah dibedain yang pasti nasyid itu temanya religi ya. Nasyid itu dia lebih ke lagu-lagu yang mengajak kebaikan, religi aja, religi. Jadi apa namanya? Tentang ketuhanan, terus memuji Nabi Rasulullah. Kalau dibedain dengan musik pop sebenarnya enggak juga, karena di nasyid juga ada pop, ada reggae, ada dangdut mungkin, ada juga sama pembedanya mungkin itu aja. Nasyid itu memang musiknya adalah musik religi gitu, nasyid itu. Kalau Liriknya di mengandung unsur agama Islam ya Mas? ya liriknya lebih ke tentang mengenai apa, seperti ada lagu 25 Nabi, ada lagu tentang haji umroh, dan lain sebagainya sih, begitu sih kalau nasyid tuh. Lebih kentalnya di sana. Hmm. Tapi Mas, kalau misalnya saya sebagai pendengar ya, kan sering mendengarkan juga antara musik-musik yang mungkin penyanyinya Islam juga, tapi nadanya oh ini nasyid, ini bukan nih, tapi tetap bertemakan Islam. Itu ngebedainnya gimana nih Mas? Dari lirik ya, Ya. tetap dari lirik. Karena nada Hmm. kita tuh ya tetap sama sebenarnya, sama dengan grup band juga, sama ada juga nasyid bahkan juga ada orkestraan juga gitu. Yang Hmm. sangat membedakan yang liriknya aja sih memang gitu. Boleh saya tambahin Hmm. ini, Mas. Kalau kita Boleh, bicara silakan. sekarang, kalau kita bicara sekarang nasid yang sifatnya modern sebetulnya sudah terkikis kalau dari sisi aransemen ya, dari musik tuh hampir Mhm. hampir mirip dengan musik yang sering didengar oleh orang, pop gitu juga. Popnya ada, IDM-nya ada, Hmm. apalagi tadi koploan mungkin ada ya, dangdutan juga Oke. ada, rap juga ada. Yang membedakan memang selalu bedanya tuh di lirik yang kadang-kadang sifat ketuhanan lebih kuat gitu. Kayak Lebih saya ambil contoh misalkan Wali gitu ya. Lagu-lagu Wali kan sebetulnya udah jelas Wali itu band. Tapi kalau dikategorikan di nasid bisa masuk nasid karena memang Hmm. ada beberapa yang sifatnya religi. Jadi yang membedakan nasid dengan genre ya, genre dalam artian musik biasa atau musik universal adalah di liriknya tadi gitu. Cuma itunya aja sih Mas. Hmm. Kalau bungkus, nah kalau dulu kita bicara dulu tuh nasid klasik banget, memang selalu ada perkusi. Dulu kan dibawa dari Melayu ke Indonesia. Nah, biasanya kalau dulu perkusi, kalau tidak akapela. Jadi jarang menggunakan alat musik, makanya yang dikenal kan senada gitu ya. Kalau dulu raihan dari Malaysia itu lebih banyak perkusinya. Tapi kalau sekarang bungkusan musiknya sudah lebih kompleks lagi, sudah lebih menyesuaikan lagi dengan kebutuhan masyarakat. Butuhnya dangdut, maka ada yang membuat lagu nasyid dengan aransemen dangdut. Butuhnya pop, dibuat dengan aransemen pop. Seperti itu, Mas. Ada lagi Mas, satu Mas. Ada lagi yang Ya. mudah untuk membedakan. Biasanya nasyid itu memang bergrup. Oke, bergrup Bergrup. ya. Itu ya Nah, yang ya, bedain. biasanya bergrup. Walaupun sekarang sudah ada yang solo juga ada. Tapi lebih identiknya dari perkembangan masa ke masa itu nasyid itu lebih ke grup. Lebih dari 3 sampai ke bahkan 7 orang gitu. Seperti itu sih. Ya, lebih ke grup vokal ya. Nah, itu yang ingin Iya, saya tanyakan. vokal Yang grup. membedakan misalnya antara siapa ya? Antara Opik kan kita juga mendengar ada penyanyi yang namanya Betul. Sabian gitu ya. Itu bedanya Ya, apa dengan Nasyid? Nah, mungkin bisa dikasih penjelasan nih supaya semua juga oke, ini bedanya loh gitu. Itu Betul, kan kayak betul, betul. Opik kemudian juga Sabian kan lirik-liriknya juga religi ya, Mas. Silakan.
Ya, ya jadi benar, jadi memang dari zamannya, karena nasid ini berkembangnya dari Malaysia ya. Dan kalau yang saya ikuti dari awal tuh Malaysia, dan mereka memang selalu bergrup, berlima, berempat, berenam, bertujuh, dan dulu zaman dulu tuh bahkan sampai sekarang mungkin ya nasid identik dengan akapela, Hmm. walaupun walaupun perkembangan nasid sekarang tuh udah keren-keren banget. Ada yang sudah sambil nge-rap, ada yang pakai elektronik musik, bahkan yang jazz juga udah ada. Yang dangdut mungkin masih jarang ya, masih jarang ya. Tapi yang tadi sih memang pembedanya benar. Pembedanya adalah kalau nasid tuh palingnya, oh ini grup nih, udah pasti ngegrup nasid dan gitu. Identiknya tuh itu tuh. Gitu. Hmm. Itu Mas. Hmm. Ya, baik. Dan menarik ya, Mas Nus, ya, kalau kita bisa setelah mendengarkan perbincangan di pagi ini jadi tahu bedanya ya. Mana yang nasyid, kemudian pop Islam juga Anda bisa sudah mulai membaca ya. Tapi ini adalah pesan-pesan yang disampaikan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ya, juga pesan-pesan kebaikan sesuai dengan Al-Qur'an. Baik, Mas Danu dan juga Mas Dian ya. Tentunya kalau kita membahas tentang perkembangan nasyid di Indonesia. Nah, ini gimana sih saat ini? Apakah ya tadi cukup berkembang, kemudian juga pasarnya masih sangat baik gitu, atau gimana nih pandangannya? Dari Ya, Mas Dian dulu boleh silakan. baik. Makasih Mas. Jadi gini, kita di Nasi Indonesia sebetulnya sering juga melakukan riset gitu ya. Nah, saya tambahkan dulu ada Nasi Indonesia. Nasi Indonesia kan lebih ke komunitas. Nah, di samping Nasi Indonesia ada yang namanya Nasi Nusantara. Kalau itu organisasi. Nasi Mhm. Nusantara ini organisasi mereka yang istilahnya lebih terlembaga untuk mengurusi nasid. Itu ada. Kebetulan saya juga ada di sana sebagai salah satu anggota dari Research and Development. Jadi kalau bicara nasid saat ini sebetulnya perkembangannya luar biasa, Mas. Sangat luar biasa. Jadi dulu kita hanya mengenal tadi kata Danu, grup, main senandung, akapela, kalau nggak main musik-musik Melayu ya dengan perkusi, dengan alat-alat yang tidak terlalu modern. Sekarang itu perkembangannya sudah sangat luar biasa. Jadi tadi Danu juga sudah bilang ada namanya Ibnu Jenggot. Kalau kita mengenalnya Hmm. ITJ, beliau ini konsen di nasid tapi rap, namanya rap berfaedah. Ada juga yang tadi dikatakan ada yang bosas, ada juga yang mulai main jazz, juga ada pop itu banyak sekarang. Jadi solois-solois di nasid sekarang itu yang nyanyi sendiri kebanyakan juga bermain di genre pop. Hmm. Sendiri sama Danu ini kita lagi mencoba main di ranah yang sifatnya musik-musik yang kekinian. Kita tambahkan ada koplonya, kita tambahkan ada ornamen-ornamen musik kekiniannya. Jadi perkembangannya terus berkembang, Mas. Sangat terus berkembang. Nah, kalau kita bicara pasar, pasarnya masih ada. Memang sebetulnya kalau dilihat sekarang itu cenderung anak nasid itu memang berkutatnya di wedding, di pernikahan. Jadi acara apa namanya jadi band pengiring lah gitu di acara weddingan. Tapi tidak menutup itu saja. Sebetulnya pasar-pasarnya masih ada kayak ke sekolah-sekolah. Kadang-kadang juga kita diminta sama corporate untuk mengisi acara buka Hmm. bersama, acara menyambut Ramadan, acara hari besar Islam. Sebetulnya masih ada pasar seperti itunya. Cuma memang karena kemarin terkendala ya pandemi itu memang Hmm. betul-betul berpengaruh tidak hanya di Nasib tapi di seluruh lini musik di Indonesia semuanya berpengaruh. Kita memang kehilangan panggung sangat luar biasa. Tapi sekali lagi perkembangan Nasib tidak di situ. Alhamdulillah juga di sisi lain berkembang termasuk di sisi digital. Untuk digitalnya kebetulan alhamdulillah sampai hari ini kita disokong dibantu oleh yang namanya channel musik positif. Hmm. Jadi Hmm. ini wadahnya untuk anak Nasib berkarya dan musik positif lah yang mengembangkan karya-karya itu menjadi karya-karya yang berformat digital sekarang. Jadi YouTube-nya dibantu untuk masuk ke apa namanya aplikasi-aplikasi musik juga dibantu oleh musik positif itu Mas. Jadi perkembangannya sudah sangat luar biasa. Perkembangannya sudah sangat luar Ya, biasa, termasuk juga masuk ke platform digital juga ya. betul, betul, betul. Hmm. 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 bahkan kalau saya boleh tambahin, yang tadi ya, nasid itu kan biasanya identik temanya dengan ketuhanan ya, dengan mengenal Nabi, kita ajarin anak-anak segala macam. Sekarang ada tema nasid yang romantis juga gitu. Nah, Tapi Gimana romantisnya tuh ceritanya lebih, tuh? ya, romantisnya lebih ke pasangan yang muhrim gitu, atau menjaga pandangan, ya dibikin romantis. yang booming itu Mas lagu-lagu yang sifatnya romantis tapi untuk orang-orang yang masih single.
jomblo gitu. Itu lagu-lagunya juga di nasid kadang-kadang dibutuhkan. Banyak yang saya tuh pengen maksudnya pengen menguatkan diri bahwa saya ini jomblo bukan karena apa-apa tapi jomblo karena Allah. Gitu Mas. Kadang begitu. Ya, jadi tetap ada yang seperti itu ya, Mas. dengan keagamaan, dengan religiannya gitu. Oke, baik, semakin menarik ya sebenarnya perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Mas Dian dan juga Mas Danu dari Nasyid Indonesia. Dan sekali lagi kami ajak Anda juga ya untuk menyaksikan secara live streaming di YouTube channel Smart FM pada pagi hari ini. Masih ada 2 sesi lagi, jangan sampai ketinggalan, tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Hari ini Smart Business Lunch melebihi ekspektasi, ya, ekspektasi dari sisi topik, pembicara, dan yang penting kita bisa pulang dari tempat ini tidak dengan tangan kosong, tapi dengan new mindset, ya, new learning, ya, dan juga cara pandang yang baru terhadap pekerjaan kita dan juga bagaimana cara kita mengelola hidup kita yang terkait dengan happiness. Ya, again thank you Smart FM dan juga thank you Pak Arfan Pradiansyah. Terima kasih. Saya Indri dari PT Tentra, jabatan saya General Manager. Saya membawa tim saya ke event ini untuk membentuk teamwork sebenarnya, dan pesan yang saya dapat sepertinya tim saya tahu apa sebenarnya bekerja itu dan tujuannya apa, seperti itu ya, dan pesannya ya semoga di next ada event-event lainnya yang bisa bermanfaat buat kita. Halo, saya Abdur Rahim Husaini dari IRI Indonesia. Saya belajar banyak bagaimana kita membuat pekerjaan kita lebih bahagia. Khususnya tadi ada beberapa seperti bagaimana kita memaknai calling dalam pekerjaan kita. Dan satu hal yang sangat menarik adalah pendekatan secara spiritual, di mana kita bisa memaknai pekerjaan kita itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi acara yang diadakan oleh Smart FM ini tentunya seru banget dan saya tertarik untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Saya dengan Slono Seger, biasa dipanggil Seger, dari PT Sentralindo Teguh Gemilang, bergerak di pabrik karton. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim Smart FM, terutama di acara dengan Smart Happiness dengan Pak Arfan. Banyak mengubah cara pandangnya saya terhadap pekerjaan, terhadap kehidupan, sehingga membuat kita lebih semangat lagi dari hari ke hari. Meskipun kita udah kerja berpuluh-puluh tahun, tapi kita punya satu pandangan baru, terutama setelah mendengarkan seminar pada hari ini. Sekian, dan saya mengajak juga teman-teman semuanya yang belum pernah datang, silakan onsite, karena dengan datang onsite kita merasakan lebih interaksi yang lebih hidup, sehingga kita lebih lagi bisa menikmatin dan merasakan feeling itu yang nggak kita dapatkan kalau kita cuma dengar radio atau melihat YouTube. Terima kasih untuk semuanya. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community, dan kita masih berbincang bersama dengan Mas Dian dan juga Mas Danu dari komunitas Nasyid Indonesia. Dan Smart Listeners, jangan lupa ya, Anda bisa menyaksikan juga di YouTube channel Smart FM di pagi hari ini. Baik, saya ke Mas Danu dulu. Mas Danu, tadi juga Mas Dian sempat sounding juga. Ternyata musik nasyid sekarang itu lebih variasi ya, bahkan dimasukkan unsur koplonya gitu ya. Nah, ini dari sisi Ranger nih, ini gimana nih? Itu menyalahi aturan atau gimana gitu ya? Atau gimana pendapatnya? Itu sah-sah aja atau gimana nih, Mas? Silakan. Ya, kalau bicara pendapat sebenarnya kembali lagi ke masing-masing perspektif ya. Karena masing-masing pasti punya pendapat, punya pegangan dari kondisi masing-masing. Kalau saya pribadi sepertinya memang selama tidak keluar dari attitude, bermusik tetap
tetap menjaga apa namanya, itu apa bahasanya? Menjaga pakem. Ya, menjaga pakem di nasyidnya, ya fine-fine aja. Karena tujuan nasyid itu kan adalah syiar ya. Lebih dalamnya lagi adalah dakwah. Ketika dakwah juga kita harus dengan bahasa kaumnya, bahasanya gitu. Jadi kira-kira sekarang yang lagi diminati ini apa nih? Kalau emang kita bicara syiar dan bicara dakwah, ayo kita bicara dengan bahasa kaumnya. Sekarang kan yang lagi diminati itu musik-musik yang lebih ke apa ya, elektronik ya. Sekarang tuh walaupun tidak semua rata elektronik, tidak gitu. Cuman kalau ngelihat dari sosial media itu yang paling enak dinikmatin itu yang tidak masalah selama itu tadi tidak, kitanya juga harus eling ya, bahasanya harus ingat bahwasanya ini kita menyampaikan kebaikan. Yang fatal itu ketika bisa membawakan sholawat yang berbau tentang hukum Al-Quran atau ayat Al-Quran atau hadis mungkin, terus tiba-tiba dimusikin, itu yang paling hati-hati sih, jangan sampai kita juga kelewat batu juga sih gitu. Tapi kalau selama syairnya masih yang lirik Indonesia, ngajak kebaikan, kita kemas itu dengan elegan lah gitu. Jangan terlalu seronok juga, jangan terlalu keluar batas juga, hati-hati juga sih. Walaupun menyesuaikan zamannya ya. Seperti saya punya grup bikin lagu sekarang, coba bikin elektronik kayak model-model zaman sekarang, tapi tetap harus dijaga gitu. Jangan sampai kita keenakan juga sih gitu. Ngeri-ngeri sih Mas kalau bicara di dunia religi. Ya, menarik ya. Dan ternyata juga tergabung dalam sebuah grup ya. Kalau dari Mas Dian dan Danu, boleh kenalan loh. Grupnya apa dan juga musiknya apa. Nanti mungkin bisa diputar juga nih lagunya ya nanti di program Smart Community ya di sesi akhir. Silakan Mas. Oke, jadi saya sama Kang Danu ini membentuk grup bertiga dengan teman kami namanya Yudis. Kita bikin grup nasid namanya Papa Boy, Mas. Namanya Boy. itu, ya kalau kita bicara nama kan sebenarnya ini nggak nasid. Biasanya kan kalau nasid ada apanya, atau enggak ada hijrah, atau enggak suara persaudaraan, begitu. Kita waktu itu bikin nama Papa Boy, kenapa? Untuk merefleksikan diri kita bertiga, bahwa kita ini sebenarnya sudah papa-papa, sudah punya anak, tapi sifat kita masih pengen seperti Boy, masih ingin dilihat bahwa kita ini masih Boy gitu loh. Makanya termasuk dengan mengubah mindset bahwa berhasil itu harus selalu menggunakan koko, harus selalu memakai peci, itu tidak ada patokannya, tidak ada pakem harusnya. Jadi kami tampil ya begini, pakai kaos gitu, pakai heads, apa namanya, topi snapback seperti ini, karena memang tadi kata Danu, kita bicara soal di dunia itu selalu ada salah dengan bahasa kaumnya. Artinya kita lagi menghadapi siapa nih? Kalau kita berdakwah ke orang yang sudah paham kan itu ya biasa aja. Tapi justru kita pengen bisa masukin musik ini ke anak muda, ke milenial yang mungkin belum tersentuh selama ini dengan musik. Alhamdulillah bisa tersentuh, akhirnya bisa bareng-bareng yuk sama-sama kita menggapai ridha Allah, kayak gitu perkembangannya. Maka terbentuklah Papa Boy itu ya. Dan tadi masuk dari nama Papa Boy itu ya. Nah, kalau jenis musiknya pasti nasyid ya, tapi nah kemasannya mungkin tadi katanya agak-agak lebih fresh gitu atau lebih muda. Nah, ini kan sebelum nanti kita dengerin juga bisa dikasih ini juga nih, dikasih bocoran di pagi hari ini. Silakan. Ya, jadi saya juga sebenarnya saya arranger, dibilang arranger sangat mudah banget ya, maksudnya arranger baru lah ya. Cuman saya kebetulan suka dengan musik-musik hip hop, reggae, terus suka musik-musik yang DJ. Akhirnya saya mikir kenapa enggak ya kita bikin musik-musik yang sekarang kayak ada kayak apa sih lagu la 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 la. Itu yang jenis musik-musik begitu saya pengen coba adopsi. Responnya entah nanti gimana, let's we try aja gitu, kita coba aja gitu. Dan ini kita baru ini promo boleh? Boleh. Silakan. Baru rilis juga lagu Ramaikan Ramadan gitu. Genrenya saya coba kemas dengan gaya-gaya musik seperti itu tadi gitu. Responnya bagaimana ya kita lihat aja nanti gitu.
Tapi intinya adalah liriknya tadi ya, memiliki pesan-pesan kebaikan Islam ya. Hmm. Hmm. Jadi musik-musiknya lebih kekinian gitu ya, lebih Oh, lebih lebih fresh, lebih muda gitu ya, dengan pakaian dan tampilan juga yang lebih anak muda gitu ya, dari Papa Boy. Oke. Supaya semua penasaran nanti diputerin deh di sesi akhir. Dan oke, kembali ya. lagi soal Papa Boy deh, kita kulik lagi sedikit nih. Ini kan Oke. ada 3 orang ya, tapi tiga-tiganya basicnya adalah penyanyi atau gimana nih, Mas? Hmm. Kalau basic memang dibilang penyanyi juga sebetulnya kita bukan penyanyi-penyanyi amat, Mas. Jadi itu kalau saya pribadi kan saya punya cita-cita pengen banget gitu jadi dai gitu, tapi Hmm. ternyata saya nggak bisa jadi orang yang ngomong di atas panggung terus mengeluarkan apa namanya hukum-hukum Islam, dalil-dalil, saya nggak berani gitu. Nah Hmm. akhirnya ketika saya tahu bahwa kita bisa berjuang di tempat yang lain, makanya saya ambil karena saya senang musik, saya senang bikin lagu, akhirnya saya bergelut di dunia nasyidnya gitu. Alhamdulillah bertemu dengan teman-teman seperti ini, Danu yang memang selama ini lebih banyak berkutat di dunia aransemen, jadi tahu bagaimana cara membuat musik, racikannya seperti apa. Dan satu lagi, Yudis, kebetulan beliau ini kan produser, pengusaha juga, jadi bisa tahu bahwa ini nanti secara market mau digimanain, manajemennya mau seperti apa, marketingnya bagaimana. Jadi beliau lebih concern di sana. Tapi memang tiga-tiganya sebetulnya bukan bukan penyanyi, Mas. Mungkin merasa diri bisa nyanyi gitu aja sebenarnya. Seniman lebih tepatnya ya. Nah, itu gitu. Jadi ini hobi aja, kita kita jalankan hobi, tapi juga dengan mudah-mudahan jadi pahala gitu ya, karena kita bergerak di kebaikan, menyampaikan sesuatu pada orang lain yang katanya kan sampaikanlah walaupun satu ayat, artinya kita ingin sekali berbagi hal-hal pengalaman yang sudah kita alami kepada orang-orang lain yang mudah-mudahan bisa mendapatkan pelajaran dari itu semua. Itu sih Mas sebenarnya Papa Boy itu begitu. Dan dengan mendengarkan lirik yang disampaikan oleh Papa Boy itu, masyarakat yang mendengarkan tuh bisa terinspirasi ya dengan Amin. lirik-lirik yang disampaikan ya. Baik, masih ada satu sesi lagi, small listeners. Anda jangan kemana-mana. Nanti mau nyanyi juga atau gimana nih? Boleh sih kasih Kalau nanti kita beberapa kasih sedikit gitu aja ya. ininya ya, sedikit. Sebelum kita bahas lagi tentang komunitas nasyid Indonesia dan jangan kemana-mana, kami undang Anda juga untuk menyaksikan secara live streaming di pagi hari ini di YouTube channel Smart FM. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM.
Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community, dan nggak kerasa ya, di pagi hari ini sudah masuk sesi terakhir perbincangan kita bersama dengan komunitas nasyid Indonesia dan juga Papa Boy tepatnya ya, yang tergabung dalam grup nasyid Papa Boy dan Smart Listeners. Dan di pagi hari ini juga selain ada Mas Dian dan juga Mas Danu, bergabung juga bersama kami di sesi terakhir ada Mas Yudhistira Handika Direja, produser, kemudian Direktur Cawan Entertainment, dan juga Dewan Pembina Papri Garut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Kalau tadi saya sudah banyak ngobrol nih dengan Mas Dian dan juga Mas Danu, kalau gitu saya kulik dari sisi produsernya deh, Mas Yudis ya. Mas Yudis, ini kan kalau ngomongin produser itu kan ngomongin bisnis, pasti ujung-ujungnya ngomongin ya tadi ya, soal keuangan juga. Nah ini kalau kita membahas tentang nasyid di Indonesia, nah ini potensinya seberapa besar sih Mas untuk seperti ya musik pop begitu ya, silakan. Ya, sebenarnya kalau untuk potensinya, ya besar banget sih Mas potensinya. Karena sekarang kan untuk distribusinya sendiri kan nggak seperti dulu ya, distribusinya harus pakai kaset atau CD kan. Kalau untuk sekarang kita cukup lewat digital pun, baik itu video lewat YouTube ataupun musik streaming yang lain, itu udah potensi bisnisnya sebenarnya menjanjikan gitu. Tapi memang kalau kembali lagi ke nasyid, karena memang kita niatnya syiar, ya mungkin untuk pemasukannya itu nanti untuk syiar-syiar yang lainnya gitu sih. Ada tujuan mulianya juga ya Mas ya? Oke, wah luar biasa nih. Nah kesulitannya, nah pasti kan selain tadi happy kita kan pasti mengerjakan nasyid ini. Nah kesulitannya mungkin memarketingkannya, kemudian juga memperkenalkan kepada generasi sekarang, itu seperti apa Mas Yudis? Yang pasti itunya ya, genre musiknya mungkin ya, karena memang kalau kita bidik pasar musik religi itu kan mungkin udah kita terkungkung di satu kolam gitu ya, gitu kan. Jadi ada komunitas, tapi jadi terkesan eksklusif gitu ya. Jadi untuk penetrasi ke halayak umum kita mungkin agak dibilang eksklusif. Nah itu mungkin kita tantangannya gimana caranya mengemas lagu nasyid atau religi ini bisa diterima oleh masyarakat luas. Itu salah satu tantangannya sih. Dan memang kalau untuk distribusinya sendiri sebenarnya hampir sama dengan industri musik yang lain sebetulnya. Hanya memang eksklusivitasnya aja mungkin ya. Seperti halnya musik-musik religi di yang lain juga gitu sih. Tapi tadi salah satu yang dilakukan adalah dengan membentuk grup Papa Boy ini ya, supaya lebih kena ke anak-anak muda gitu ya, Gen Z gitu istilahnya. Kalau saya kenal musik nasyid karena saya temenan sama Kang Teddy gitu. Jadi saya tahu gitu ya, jadi saya kenal. Tapi kalau mungkin Gen Z gitu generasi sekarang mungkin ya tadi perlu diperkenalkan dengan baik gitu ya. Baik, saya masih menggali ke Mas Yudis nih. Mas Yudis, berarti kalau kita membahas tentang tantangan tadi itu pasti ada. Kemudian juga, nah kalau membahas tentang grup-grup di Indonesia, nah untuk sampai saat ini tuh yang eksis dan tumbuh itu gimana sih Mas pendapatnya? Kan kita melihat nih kalau musik pop itu kan selalu tumbuh dan berkembang. Nah kalau untuk musik nasyid itu gimana Mas? Untuk musik nasyid sendiri, kalau sekarang mungkin setelah pandemi ya, kita lihat memang udah mulai banyak sih berkembang. Hanya memang exposure-nya aja yang nggak sebesar genre-genre musik yang lain gitu. Mungkin kita masih terbatas di komunitas-komunitas, tapi kalau dari segi perkembangannya sangat berkembang. Kemarin kita baru main ke ini ya, Semarang ya. Di sana itu produksinya luar biasa, dikemas dengan baik gitu ya, dan metode promosinya juga luar biasa baik. Ya harusnya sih musik religi ke depan juga bisa naik kelas sih. Jadinya bisa lebih baik lagi gitu. Dan muncul talent-talent baru di musik religi. Bisa naik kelas ya. Kalau gitu pesan-pesan kepada semua listener semua, supaya kita mendengarkan musik nasyid, kemudian juga memperkenalkan kepada putra-putri kita, karena tadi lirik-liriknya itu terkandung unsur-unsur kebaikan Islam di sana ya. Saya tanya satu-satu deh, pesan-pesan kepada
masyarakat Indonesia yang mendengarkan kita di 10 kota pada pagi hari ini. Silakan dari Mas Danu dulu. Silakan Mas Danu. Kalau pesan saya sih buat yang anak-anak muda ini jangan pernah malu mencoba, apalagi juga jangan pernah malu berkarya, apalagi untuk yang suka di dunia religi ya. Jangan pernah malu, takut dikucilkan. Selama yang niatnya baik, insya Allah kebaikan juga yang akan datang gitu kepada kita. Terus yang pasti ada pepatah tuh, dengan seni hidup lebih indah, dengan ilmu hidup lebih mudah, dengan agama hidup lebih terarah. Gitu sih. Baik, dari Mas Yudi silakan. Ya, untuk ya pokoknya misalnya dengerin aja pokoknya, bukan dengerin ya, pokoknya berkarya aja terus di semua bidang, di semua sisi, termasuk di musik ya. Salah satunya mungkin di musik religi ini, ketika banyak musik-musik yang memberikan pesan konotasinya kurang baik gitu ya. Nah, ayo coba, ini ada alternatif untuk dengerin musik religi, musik nasyid ini dengan nada-nada yang enak didengar, dengan genre-genre yang pastinya disukai juga oleh banyak masyarakat, tapi liriknya tetap positif dan memberikan dampak positif ya, dan memberikan nasihat juga buat kita semua. Ya, dari Mas Dian silakan. Baik, buat Gen Z ya, milenial yang mungkin menonton hari ini, sedikit berbagi pesan, jangan dulu dalam mengestimate musik religi yang mungkin dalam pandangannya kolot, klasik, begini, karena sebetulnya para pelaku nasyid juga terus berusaha untuk menyamakan posisinya dengan musik yang lain. Yang membedakan dari yang lain adalah kita selalu berusaha untuk membawa kebaikan minimal untuk diri kita sendiri sebagai pelakunya, dan mudah-mudahan alhamdulillah kalau bisa sampai kepada telinga pendengar dan bisa memberikan efek baik. Jadi lagu-lagu biasa saja bisa membuat kita berubah, bisa mengubah perasaan seseorang, apalagi lagu-lagu yang sifatnya religi yang isinya maknanya dalam, bisa orang tentunya harus lebih bisa mengubah lagi daripada lagu biasa. Jadi jangan dulu menganalisis, ayo dengerin dulu, kalau misalkan tidak suka tidak apa-apa, karena musik itu pilihan. Tapi silakan didengarkan, karena di nasyid pun banyak pilihan yang bisa didengarkan. Seperti itu, Mas Willy. Luar biasa ya. Kalau begitu yang ingin berkenalan juga dengan grup Nasyid Papa Boy, boleh follow Instagram juga ada ya, Mas? Atau gimana nih? Ada. Di mana, Mas? Silakan. Kalau Instagram kita, di YouTube kita juga sama, itu namanya di papaboy.official. Papaboy-nya ya papaboy lah, tulisannya papaboy.official. Insya Allah di situ semua info terbaru tentang papaboy ada. Juga nanti teman-teman juga yang ini yang mendengarkan dan menonton bisa juga memfollow di akun Instagram, dan juga ada akun Instagram di Nasyid Indonesia. Itu juga sudah ada beberapa update terbaru tentang nasyid-nasyid yang ada di Indonesia. Jangan lupa di follow ya. Papa Boy Official, atau juga Anda bisa follow dua-duanya. Nasyid Indonesia bisa Anda follow juga supaya tahu kegiatan terbaru. Dan juga Papa Boy ini juga sudah mengeluarkan single atau juga lagu ya, Mas ya? Betul. Ramadan ini kita baru saja launching lagu terbaru kita, judulnya Ramaikan Ramadan. Mudah-mudahan juga bisa diputar di Radio Smart FM. Boleh. Nanti abis ini kita puterin ya. Baik, kalau begitu boleh dong dikasih sedikit suara-suara emasnya. Beberapa detik saja, silakan Papa Boy ya, untuk memberikan space Mas dapat. Oh iya nih, keren banget gitu ya. Silakan, Mas. Bukan itu, itu bukan yang harusnya jadi pikiran. Harusnya kita sibuk siapkan kekuatan untuk ibadah Ramadan. Jangan sampai nanti kelupaan. Karena urusannya Ramadan jadi cuma gitu aja. Luar biasa.
Terima kasih banyak teman-teman, rekan-rekan dari Papa Boy. Terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih Mas Dian, terima kasih Mas Yudis, terima kasih juga Mas Danu atas waktunya. Sukses selalu dan juga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Musiknya juga ya. Dan Smart Sis, apa yang kita bahas di pagi hari ini tentunya menginspirasi kita untuk mencintai dan juga mulai menyukai musik nasyid Indonesia ya, karena banyak sekali pesan-pesan kebaikan yang disampaikan. Dan Anda yang terlewatkan perbincangan di Smart Community bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM. Ketik saja dengan judul Smart Community bersama dengan Komunitas Nasyid Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Next time di studio ya, Papa Boy ya. Dan demikian Smart Community. Akhirnya saya Willy mengucapkan selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.